Lama berkutat di layar laptop mencari dan menelpon ke sana kemari. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Jovita menemukan adanya pengkhianatan dalam kematian keluarganya. Ia terdiam sesaat, menatap dengan nanar layar laptop. Air matanya menetes tanpa permisi. Tangannya menekan dadanya yang terasa sangat perih. Bagaimana mungkin? Lelaki yang jadi tunangannya saat itu ternyata mengkhianatinya. Ia selingkuh dengan sahabatnya Lestari, wanita yang bekerja sebagai sekretaris ayahnya. Bukan hanya itu, bahkan menusuk ayahnya dari belakang. Jovita mengusap air matanya dengan kasar. Ia menelpon tim forensik yang memeriksa jasad orang tuanya saat itu. Ia terpaksa menggunakan identitas pamannya yang saat ini tinggal di luar negeri. Jovita menemukan fakta lain, membuat hatinya kian perih. Tim dokter mengatakan, menemukan ada obat tidur dalam kandungan darah kedua orang tuanya. Itu artinya, malam itu kedua orang tuanya sengaja diberi obat penenang dalam makanan. Dibuat tidur lebih cepat sebelum dihabisi. Karena ia tahu, ayahnya tidak akan pernah tidur di bawah jam 12. Apalagi kalau ia belum pulang ke rumah. Karena malam naas itu, keluarganya tidur dengan cepat. Ia yakin kalau ada pengkhianat juga di rumahnya. Setelah beberapa jam berkutat di dalam ruangan, ia tak bisa menahan guncangan hebat di dadanya. Wajahnya memerah dan mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia berjalan menuju kamar mandi. Benny, aku akan membunuh kalian berdua. Aku berjanji akan menghabisi kalian semua. Benny, aku akan membunuh kalian berdua. Aku berjanji akan menghabisi kalian semua yang mengkhianati ayahku. Kalian semua brengsek. Ucapnya menangis di kamar mandi. Kalian semua sangat jahat. Ayahku sudah membantu kalian semua mengangkat kamu menjadi anak. Membiayai sekolahmu. Kalian semua sangat jahat. Ayahku sudah membantu kalian semua mengangkat kamu sebagai anak. Membiayai sekolah kamu. Tetapi kalian menikam ayahku dari belakang. Aku berjanji akan membunuh kalian semua dengan tangan ini. Ujar Jovita di kamar mandi. Ia membasuh muka dengan air. Ia membereskan semua dan menghapus riwayatnya dalam pencarian di laptop Pak Banas dan menggantinya dengan model pakaian dengan begitu, jika suatu saat Leon mengetahuinya, dan pasti akan mengetahuinya, ia hanya menemukan model pakaian dalam. Jovita akhirnya menemukan seseorang yang akan membantunya di Kalimantan. Maka, ia akan melakukan tindakan nekat lainnya juga kali ini. Ia tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri. Ia mengganti pakaiannya lagi di kamar mandi, dan ia mengenakan jaket hitam itu juga. Setelah merayu mandor dan berhasil, kini ia punya rencana yang lain. Saat ia keluar dari ruangan, seseorang bagian perbelanjaan barang akan berangkat ke kota untuk mengambil material. Jovita kembali merayu bagian logistik agar ia bisa ikut. Ini bukan tentang harga diri lagi, Jovita. Lakukanlah. Merayu dengan pesona kecantikannya, ia berhasil. Kalian mau ikut saya atau di sini? Dan mau kemana? Kedua pengawal itu saling menatap. Saya ingin menemani bagian pembelian barang menunjukkan jenis bahan yang bagus yang akan dipakai proyek ini. Tapi Non, saya tidak akan kabur. Percaya sama saya. Maaf Non, kami ikut dari belakang. Kami tidak mau ada masalah sama bos nanti, ujar salah seorang. Jovita tahu anak-anak buah Leon orang-orang yang profesional. Rayuan apapun mereka tidak akan berani. Oh, baiklah, ujar Jovita mengalah. Tetapi otaknya berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia bisa lepas sebentar dengan kedua orang itu? Jovita sengaja naik mobil truk proyek dan anak buah Leon mengikuti dari belakang. Saat di dalam mobil, Abang punya ponsel nggak? Ponsel saya lagi nggak ada, ucap Jovita pada sopir. Ada Mbak, ini. Sopir meminjamkan ponselnya pada Jovita. Jovita merasa sangat beruntung lagi. Ia mengeluarkan kertas dari sakunya yang ia print di kantor mandor tadi. Ia mengirim banyak pesan pada Peter dan banyak informasi pada pria itu. Ia yakin suatu saat pasti akan mengaktifkan ponsel dan melihat informasi yang ia kirim. Untung, ia menghafal nomor Peter. Bang, kita mampir ke apotek bentar ya. Kepalaku sakit,
ujar Jovita membuat alasan. Mampir ke apotek. Ia membeli beberapa obat yang diracik jadi obat yang bisa membuat orang tidur dan lupa ingatan sementara. Saat truk berhenti di toko bangunan, Jovita memberikan keduanya minum kopi dan dia juga kopi yang sudah diberi obat. Dia tidak mau keduanya curiga. Ayo, kita ke mobil saja. Pulang naik mobil ini. Ia tidak ingin meninggalkan kecurigaan. Baru juga keduanya masuk ke dalam mobil, sudah merasa sangat mengantuk. Non, saya sangat mengantuk. Tunggu sebentar ya. Tidur dulu. Sam dan temannya menidurkan kepalanya di jok. Sudah, istirahat sebentar. Saya mau lihat barangnya dulu. Ucur Jovita, matanya mengawasi CCTV yang ada di toko bangunan itu. Ternyata, di daerah itu hanya ada satu kamera pengawas, milik sebuah bank. Saat keduanya tertidur dalam mobil karena pengaruh obat yang dia beri, ia masuk ke toko bangunan dan keluar dari pintu belakang. Lalu, ia naik ojek mengantar ke sebuah toko bunga. Peter punya saudara di Kalimantan, penjual bunga, dan ia tadi sudah menghubunginya sebelum ia datang. Saat ia sedang mencari, Dewi Fortuna seakan berpihak padanya. Toko miliknya ada di seberang jalan. Mengobrol sebentar, lelaki itu memeluk Jovita. Ia mengenal keluarganya. Ia menyerahkan selembar kertas yang ia print di dalam kantor tadi. Tidak sampai 1 jam, Jovita kembali ke depan toko. Melihat ke arah CCTV, ia masuk ke toko dari mana ia keluar tadi. Ia membangunkan kedua lelaki itu. Semua berjalan sesuai rencana. Hidup di lingkungan mafia, Jovita bertransformasi seperti seorang penjahat. Keadaan terdesak ternyata bisa mengubah siapa saja. Sepanjang jalan pulang, Jovita hanya diam. Dadanya terasa sakit. Dendam dan sakit hati sudah merasuki jiwanya. Pengkhianatan bibit dari sakit hati dan menumbuhkan dendam yang siap meledak kapan saja. Itulah yang Jovita rasakan saat ini. Kamu benar, Bos Naga. Aku akan melakukan, ucapnya dalam hati. Ia tahu, Benny dan pegawai yang lain bekerja sama ingin menjatuhkan ayahnya dari kursi direktur dan yang digantikan Benny. Ia yakin semua itu ada di balik kasus kematian keluarganya. Kalian semua begitu tega sama ayah. Dia orang yang baik pada semua pegawai. Ia tidak pernah melihat karyawannya kesusahan. Tetapi apa ini? Apa ini balasan untuk orang baik? Tanya Jovita. Mobil melaju perlahan menuju proyek. Hari masih siang, tetapi ia tidak bersemangat untuk kerja lagi. Non, apa semua baik-baik saja? Tanya pengawal padanya. Tidak, aku tidak baik. Tetapi aku akan baik jika kamu mengajariku menembak, ujar Jovita. Tapi Non, saat itu diajarin bos, tidak. Saya tidak akan takut lagi kalau kamu yang ajarin. Tapi kenapa tiba-tiba? Bos marah belakangan ini padaku, karena saya tidak berani belajar menembak. Dia bilang wanita yang ada di sisinya harus bisa menjaga diri sendiri. Tolong ajari saya. Saya tidak ingin bos marah pada saya lagi. Saya janji tidak akan memberitahu kalau kalian yang mengajariku. Bos akan tahu segala apa yang kami lakukan, Non. Saya pikir bos akan senang dan berterima kasih karena kalian mengajari saya. Ia tidak menelpon kalian 1 hari ini tentang kabarku, kan? Iya, benar, Non. Tidak seperti biasanya. Bagus. Aku harap kamu menempati janjimu. Tidak memperdulikanku selamanya, dengan begitulah hidupku akan bebas darimu. Ucap Jovita dalam hati. Ketidakpedulian Leon padanya hari itu sudah mengubah banyak hidup wanita itu dalam 1 hari. Ia memanfaatkan keadaan saat itu. Ia tahu Leon tidak akan menanyakan kabarnya hari itu, makanya Jovita berani meminta keduanya mengajarinya bagaimana menembak dan bagaimana membela diri. Samuel, lelaki berbadan kekar yang mengawalnya saat ini, anak buah Leon yang bertugas sebagai penembak jitu. Jika Leon ada pertemuan di luar kota atau ada pertemuan besar dengan di satu gedung, Sam akan ada di sana sebagai mata elang untuk sang bos. Baiklah, ujar Sam bersedia. Ia pikir Leon marah pada Jovita karena tidak bisa diajari menembak. Jovita diajari pegang senjata. Setelah dibujuk baik-baik dan dibohongi, kedua lelaki itu mengajari Jovita bagaimana menembak.
menggunakan pistol, bahkan diajarkan menggunakan senjata airsoft gun. Leon tidak tahu apa yang dilakukan Jovita satu hari itu, karena ia bersikap tidak peduli. Tetapi, saat ia berniat tidak memperdulikan Jovita hari itu, Leon tidak menyadari kalau wanita itu sudah bertransformasi dari gadis penakut menjadi gadis muda yang ingin membalaskan dendam pada orang yang membunuh keluarganya yang tentunya membahayakan nyawanya. Saat Leon bersenang-senang mengadakan pesta bikini di kolam renang di mansion miliknya, ia tidak tahu seorang gadis muda baru saja ingin menjadi pembunuh. Jika ia merasakan rasa sakit seperti yang dialami Leon, lalu apakah ia akan menjadi pembunuh seperti Leon? Apa Leon akan tahu apa yang dilakukan Jovita? Apa yang ia lakukan setelah ia tahu Jovita mencari pelaku pembunuhan itu?